Hai guys, selamat datang kembali di Norma Tekno dengan gua Arif. Akhirnya setelah beberapa bulan terakhir ini, segmen ini mandek karena banyak kesibukan offline gua. Kali ini gue bisa bikin lagi nih, dan gue ucapkan selamat bergabung kembali buat kalian. Di video pertama ini, gue pengen ngebahas tentang dua smartphone baru yang rencananya bakalan dirilis oleh Poco tanggal 23 Juni mendatang. Yap, meskipun udah cukup mepet, tapi nggak masalah. Smartphone yang mau kita bahas adalah Poco F4 5G dan juga Poco X4 GT. So let's get started. Poco X4 GT dan juga Poco F4 5G ini sudah dikonfirmasi acara perilisannya via Twitter dari akun @pocoglobal dan dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 23 Juni mendatang jam 20 waktu setempat. Nantinya akan ada live streaming via beberapa akun sosmed resmi Poco Global dan juga situs web resminya. Dan baru-baru ini Poco X4 GT ini juga udah muncul di situs web sertifikasi TDRA alias Telecommunication and Digital Government Regulatory Authority, yang mana adalah badan pemerintah negara Uni Emirat Arab guys, yang mengatur tentang otorisasi telekomunikasi dan digital. Yang artinya hal tersebut mengkonfirmasi bahwa Poco X4 GT akan tersedia juga di negara Uni Emirat Arab guys. Dan berdasarkan rumor, Poco X4 GT ini pada dasarnya adalah Redmi Note 11T Pro 5G, yang mana udah dirilis pada akhir Mei 2022 lalu di negara Tiongkok. Smartphone ini cukup mencuri perhatian ya, di tengah banyaknya smartphone Xiaomi lain di segmen selain flagship yang mendapatkan sentimen negatif. Akibat speknya nggak lagi berbanding selaras dengan harga jualnya, layaknya smartphone Xiaomi yang seperti biasanya. Dan sementara itu sebulan belakang ada rumor yang menyebutkan jika ada varian Poco X4 GT Pro yang klaimnya adalah Redmi Note 11T Pro Plus dengan beberapa penyesuaian guys. Info ini berasal dari cuitan akun Twitter @kachskrz. Kayaknya orang Poland jadi namanya sulit buat diucapin. By the way, dalam cuitan tersebut dijelaskan bahwa Redmi Note 11T Pro akan di-rebrand menjadi Poco X4 GT, lalu Redmi Note 11T Pro Plus akan di-rebrand menjadi Poco X4 GT Pro guys. Sementara Poco X4 GT adalah smartphone yang cuma di-rebrand dari Redmi Note 11T Pro. Redmi Note 11T Pro Plus ini sedikit mendapatkan penyesuaian, di mana kamera utama yang asalnya 64 megapiksel akan dirubah menjadi 108 megapiksel saat namanya nanti berganti menjadi Poco X4 GT Pro. Tapi setelahnya nggak ada lagi rumor tentang varian Pro ini. Gue juga udah cross check ulang ke akun @kachskrz tadi dan ternyata nggak ada update yang sama sekali. Ya maka dari itu gue asumsikan jika rumor ini nampaknya meleset sih. Bisa saja bakalan dirilis beberapa bulan setelah Poco X4 GT rilis, ya atau nggak sama sekali. Yang jelas tanggal 23 besok Poco Global kemungkinan besar hanya akan merilis dua smartphone aja guys. Sebagaimana disebutkan dalam poster yang tertulis two new device, Poco F4 dan Poco X4 GT. Oke, buat merefresh ingatan kalian tentang Redmi Note 11T Pro alias bakal Poco X4 GT ini, kita bahas saja speknya. Redmi Note 11T Pro 5G ini memiliki bodi dengan frame datar dan sudah IP53 water splash and dust resist. Gue termasuk kurang suka dengan bodi yang seperti ini. Menurut gue frame datar kurang cocok diaplikasikan di smartphone dengan dimensi yang besar dan lebar. Gue udah nyobain di Redmi Note 11 Pro 5G dan feel menggenggamnya sama sekali nggak nyaman. Tapi ini selera sih. Untuk layarnya 6,6 inci, resolusinya udah Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi 144 Hz dan ada fitur Dolby Vision, upgrade yang layak dibandingkan spek layar Redmi Note 11 Pro 5G yang kelasnya sedikit di bawahnya. SoC-nya sendiri menggunakan MediaTek Dimensity 8100 5G 5 nanometer. Dan ini sudah dikonfirmasi di akun Twitter Poco Global. Dimensity 8100 5G ini menurut gua adalah salah satu chipset yang menarik banget. Udah menggunakan fabrikasi yang tergolong baru dan kecil, plus udah menggunakan CPU dengan Core Cortex A78 sebanyak 4 buah guys. Dimana chipset kompetitornya yaitu Snapdragon 870 masih menggunakan basis Cortex A77 untuk Kryo 585 Gold dan juga Prime-nya. Apakah sudah pasti lebih bagus dari Snapdragon 870? Ya, belum tentu. Karena semua tergantung juga dari racikan dari brandnya masing-masing. Meskipun di Nano Review Dimensity 8100 ini benchmark testnya lebih unggul di mayoritas parameter benchmark. Tapi saran gue jangan percaya 100%.
cukup tahu aja. Dan untuk storage-nya udah UFS 3.1 up to 256GB dengan RAM up to 8GB guys. Menariknya meskipun memiliki spesifikasi yang bisa dibilang cukup tinggi, mendekati flagship, namun kapasitas baterainya masih diberi di atas 5000 mAh atau lebih tepatnya 5080 mAh dengan sistem pengecasan 67 Watt. Soal kamera sejauh ini nggak ada tweaks dari Redmi Note 11T Bro, jadi untuk konfigurasinya masih sama aja dengan sensor 64MP plus 8MP ultrawide dan 2MP macro lens. Lalu untuk kamera selfie-nya itu 16MP. Itu dia sekilas rumor spesifikasi Poco X4 GT. Kita lanjut ke Poco F4 5G. Poco F4 5G ini lahir dari kasta smartphone Redmi yang lebih tinggi guys. Bisa dibilang flagship killer, yaitu Redmi K40S. Menariknya, perubahan dari Redmi K40S ke Poco F4 GT 5G ini nggak cuma namanya aja, namun ada sedikit penyesuaian atau tweaks. Oke, kita bahas dari bodi dan layarnya dulu. Di sektor desain ini nyari sama soal garis besarnya. Bodi depan belakang flat dengan frame yang juga flat. Kalau ada kamera bump persegi bertumpuk dengan aksen sirkular di sekeliling sensor kamera guys. Sektor layar sejauh ini masih merujuk pada spek Redmi K40S, yaitu dengan panel AMOLED dengan luas 6,67 inci, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, jadi sedikit lebih rendah daripada Poco X4 GT tadi. Udah HDR10+, dan udah pakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Udah pasti spek layar ini di atas Poco X4 GT secara keseluruhan. Kemudian untuk jeroan dia menggunakan SoC dari Qualcomm dan tipenya adalah Snapdragon 870 5G 7nm. Ini adalah SoC yang tadi gua bahas, sekelas dengan Dimensity 8100. Cuma emang rada sedikit jadul aja teknologinya karena SoC ini dilahirkan 1 tahun lebih tua dari Dimensity 8100 atau lebih tepatnya 1 tahun 2 bulan. Nah, karena performanya bisa dikatakan sekelas, jadi ini balik lagi nih ke sentimen pengguna aja nantinya. Lebih seneng ke Snapdragon atau Dimensity. Untuk storage-nya sama, yaitu UFS 3.1 up to 256GB dengan RAM up to 12GB LPDDR5. Yap, RAM-nya mendapatkan upgrade di versi Poco F4 GT ini dibandingkan Redmi K40S. Karena Poco F4 5G ini lebih mendekati segmen flagship, nggak heran kalau misalkan kapasitas baterainya juga sedikit lebih rendah. Ada di angka 4500 mAh, namun dengan dukungan pengecasan 67 Watt juga. Untuk bagian kamera, sebenarnya kalau misalkan kalian jeli, tadi di bagian bocoran live image, pada bagian kamera bump di bawah sensor kamera ada tagline 64MP OIS. Jadi sensor kamera yang tadi 48MP di Redmi K40S akan diubah menjadi 64MP di Poco F4 5G. Untuk sensor pendukungnya sepertinya masih akan sama dengan sensor 8MP ultrawide dan 2MP macro lens. Lalu kamera selfie-nya 20MP. So itu dia guys gambaran untuk Poco X4 GT dan Poco F4 5G. Masih ada beberapa hari lagi untuk melihat spesifikasi aslinya seperti apa. Jadi masih mungkin ada kejutan baru nantinya. Prediksi kisaran harganya ada di bawah 400 sampai 430 euro atau sekitar 6,3 sampai 6,5 juta rupiah. Sedikit tambahan aja, barusan ada update tentang bocoran harga kedua smartphone ini di negara Poland. Info ini bocor dari situs retail Mi Home Poland yang udah mendisplay kedua smartphone ini tanpa harga. Namun saat dicek metadatanya, di sini terlihat harga jual untuk kedua smartphone di negara tersebut. Poco F4 dijual mulai dari harga 2.200 zloty Polish atau sekitar 7,4 juta rupiah untuk varian 6128. Lalu 2.400 Polish zloty atau sekitar 8 juta rupiah untuk varian 8256. Harga ini naik sekitar 29,4% jika dibandingkan dengan Poco F3 di tahun kemarin yang dijual dengan harga Polish zloty 1.700 atau sekitar 5,7 juta rupiah untuk varian 6128. Kemudian ada Poco X4 GT yang dijual dengan harga Polish zloty 1.900 untuk varian 8128 atau sekitar 6,4 juta rupiah. Kemudian untuk varian 8256 dijual dengan harga 2.000 Polish zloty atau sekitar 6,7 juta rupiah. Harga barusan untuk harga di negara Polandia, negara di Eropa sana. Jadi wajar kalau misalkan harganya mahal. Untuk prediksi harga resminya di Indonesia, ya gampangnya tinggal ditambah aja tuh. Sekitar 29,4% dari harga perilisan resmi Poco F3 kemarin.
Poco F3 kemarin harga jualnya mulai dari Rp4.999.000. Kalau misalkan ditambah 29,4%, jadinya Rp6.468.000 sekian. Ini masih prediksi ya, semoga aja nanti ya bisa lebih murah lagi. So siapin aja budget buat kalian yang pengen upgrade ke Poco X4 GT atau Poco F4 5G ini. Tulisin di komen guys, apa pendapat kalian? Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga buat yang belum biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Ari pamit, see you and bye-bye guys.